Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric Limans. Ini kita kedatangan Dr. Andrew Linata. Halo. Apa kabar? Baik. Loh kok dokter yang nanya ya? Karena kan kemarin kita sehabis treatment. Bener. Terus ketemu lagi. Bener. 1 bulan kayaknya lebih dari 1 kali ya. Bener. Jumpa, jadi Jangan mau tanya bosan. kabarnya. Bener. Baik dok. Baik, puji Dokter Tuhan. gimana? Aku udah turun on the way 8 kilo loh. Oh ya? Eric udah turun on the way. 4 kilo. Iya. Tapi mungkin pas podcast ini ditayangin aku udah turunnya 10 kilo kayaknya. Oke, achieve target ya. Bener, amin. achieve target banget. Yang paling penting nanti kita ukur dulu, jadi kita bisa membandingkan dan observasi before dan afternya. Oke. Benar ya? Iya itu penting ya. Itu penting untuk Iya, kita iya. bisa evaluasi. Aha. Ada yang perlu dimodifikasi, apa yang perlu diulang, dan apa yang perlu di-maintain. Biar nanti Benar. goal treatmentnya dari secara ukuran pun bisa lebih optimal. Benar. Jadi ketahuan exactly dari secara angka ya. Betul, angka dan pengukuran indeks lainnya, parameter lainnya. Jadi bukan edit-edit ya. No edit-edit. No edit-edit. Pinggang kecil, kaki panjang. Cubit-cubit gitu dagu kan. runcing, Oh. kepala. Efek Iya. kamera lah ini. Iya bener. Semuanya Dr. Andrew tuh bisa. Aesthetic and drip doctor. Ya kan? Ini menarik banget. Kita Iya. akan bahas kupas tuntas hari ini. Setajam. Aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube. Kalau misalnya kalian mungkin mengidam-idamkan estetik look, kalian bisa share konten ini ya. Atau Betul. mungkin kalian ngerasa kayaknya ada keluarga atau sahabat kalian kayaknya memang butuh menjadi lebih estetik, boleh juga di share ya. Karena dengan kita share konten itu, Benar. sometimes kita bisa menyelamatkan hidup seseorang loh dengan kita Betul share sekali. konten. Sharing is caring. Oh, sharing is caring, ya kan? Benar. Nah, Dokter Andrew, gimana? kan kita lagi treatment juga nih, kebetulan lagi ngelakuin Betul. body treatment di Skin Clinic ya, di tempat Dokter Andrew juga. Ya. Nah, jadi yang aku sama Franz ini kita mau sharing juga experience kita. Kita kan sekarang lagi ngelakuin body treatment ya. Jadi di luar kita ngelakuin konsultasi secara nutrisi sama Dokter Cut, Ya. ya kan. Terus kita juga olahraga, plus kita juga ngelakuin body treatment di Skin with Dokter Andrew, ya kan. Betul. Nah, kira-kira gimana sih bisa ngedapetin body treatment atau treatment yang tepat untuk kita semua nih yang pengen bikin tubuhnya lebih ideal? Ya, jadi yang pertama tentunya kita harus tahu dulu ya status body mass index kita ideal atau tidak. Itu yang paling utama. Ya, jadi kita mengukur apakah tinggi dan berat badannya proporsional nggak. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang idealnya semua orang beda-beda. Cuma kalau kita ingin mempunyai standar, jadi BMI, Body Mass Index, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya indeks massa tubuhnya, kita bisa lihat kategorinya ada di over, normal, atau bahkan under. Gitu ya. Nah, tapi banyak juga nih pasien-pasien yang datang dengan kategori yang normal Body Mass Index-nya, tapi mungkin ingin mendapatkan penurunan berat badan misalnya 1 atau 2 kilo atau mungkin lebih dari 2 kilo yang tentunya perlu ada program. Nah, biasanya program tersebut harus disupervisi oleh dokter. Oke. Nah, kebetulan dengan program Diet by Skin Iya. ya oleh Dr. Cut Hafiah. MGizi, spesialis gizi klinik, Betul. IFOK, Vinem, bukan promosi ya. Iya. Jadi untuk biar menjelaskan bahwa untuk kita bisa mendapatkan yang namanya program slimming itu banyak cara dan banyak plannya yang harus di custom setiap orang berbeda-beda. Nah, setelah itu baru nanti kita tentukan apakah memerlukan terapi estetik ataupun drip. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Franz atau Kak Erik. Oke. Nah, jadi gini, kadang-kadang orang itu pasien-pasien ya gitu, customer kayak mungkin gara-gara mereka scrolling juga di sosial media, terus juga berdasarkan pengalaman cerita-cerita kalau kata Dokter Cut, kata orang gitu kan. Kata-katanya. Kata-katanya, denger-denger nih. Denger-denger. Gitu. Mitos atau fakta? Denger-denger nih, treatment ini tuh berhasil loh, yang ini tuh oke loh, kayak lo harus coba deh. Nah, itu menyebabkan si pasien ini atau klien ini tuh datang ke klinik, itu kayak request, saya mau treatment ini aja deh dok, supaya saya mau gini. Nah,
Padahal kan sebenarnya mereka belum tentu butuh itu kan. Betul. Gitu. Nah jadi kira-kira treatment apa, maksudnya kayak gimana sih gitu supaya tuh mengatasi orang-orang yang kayak gitu. Jadi kita udah beralih nih ya. Tadi kan kita bicara tentang slimming program. Berarti yang sifatnya konsultasi, ya, yang sifatnya juga rekomendasi meal plan dan juga suplemen-suplemen penunjang. Kalau kita bicara tentang treatment, itu ada dua. Biasanya ada yang estetik, berarti injeksi. Injeksi ada yang non-invasif, berarti tanpa jarum. Atau minimal invasif, ada jarum tapi prosedurnya masih dalam kategori yang aman. Ya, yang berikutnya injeksi. Terapi infus, drip, IV drip. Ya, aku tipikal dokter yang bisa memberikan pasien rekomendasi untuk tidak treatment. Wow. Ketika memang bukan indikasi atau kandidat yang tepat untuk treatment tersebut. Kalau kita bicara tentang slimming program, berarti pasien-pasien yang mau menurunkan berat badan berarti goalnya adalah lemaknya berkurang. Betul. Ketika dia datang dengan lemak yang minim, terus juga bukan kandidat yang tepat, pasti treatmentnya nggak akan optimal. Nah, berarti mungkin untuk terapi maintenance aku bisa suggest treatment yang lain. Nah, mungkin aku jabarin biar ada gambaran ya. Iya. Untuk terapi yang diberikan di klinik kita itu ada yang minimal invasif, ya. Contohnya kayak hypodermic yang kemarin kakak-kakaknya pernah coba. Gimana rasanya? Painless. Iya, itu jujur sih, itu benar-benar sebenarnya nggak berasa apa-apa ya. Gitu. Juara sih, itu juara banget. Walaupun pakai jarum ya. Pasti pakai jarum, ya minimal invasif. Nah, untuk terapi yang hypodermic seperti yang Kak Erik dan Kak Franz juga, sebelum treatment ada informed consent dan juga ada pengukuran. Baik lingkar perut atas, lingkar perut tengah dan bawah, dan juga ketebalannya. Ketika misalnya memang ketebalannya kurang dari 1 inci atau misalnya kurang dari 2 senti, pasti aku akan rekomendasikan treatment yang lain. Gitu. Bisa yang non invasif tanpa jarum, misalnya yang menggunakan ultrasound atau HIFU, atau mungkin treatment-treatment yang sifatnya pengencangan. Karena kalau kita bicara tentang body ideal, ya itu pasti nggak cuma lemaknya doang berkurang. Ya pasti ada 3 hal yang perlu kita consider. Lemaknya berkurang, ototnya meningkat, kulitnya mengencang, baru definisi ideal. Kalau salah satu contoh kita fokusnya di otot terus, tapi lemaknya nggak kita consider sebagai sesuatu yang perlu dikurangin, nanti bentuk tubuhnya ya bulky. Ya kan? Lemaknya terus dikurangi, difokusin. Tanpa kita pengencangan nanti ujung-ujungnya mungkin dalam tanda kutip gelambir. Nah jadi biasanya semua tahapan itu harus dimulai dari konsultasi. Karena setiap orang sifatnya berbeda-beda keperluannya. Pastinya kalau misalnya dari aku, kalau pasiennya memang cocok, perlu dan memang memiliki benefitnya lebih tinggi dibandingkan dengan efek samping, pasti aku akan rekomendasiin. Tapi aku selalu memberikan informasi ke pasien, yang paling penting ya 3 hal utama, pilar utama dalam program slimming adalah makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Tuh. Gitu. Jadi sifatnya untuk treatment estetik maupun IV drip itu sifatnya adalah penunjang. Let's say misalnya ini kita bicara tentang yang paling standar ya. Iya. Standar tuh dalam artian bare minimum, ya. Seminggu 500 gram turun, ya. 1 minggu, 4 minggu mungkin kurang lebih 1 sampai 2 kilogram. Kalau kita maintain secara konsisten bisa sampai up to 24 kilogram. Itu minimum ya, tanpa suntik, hanya diet aja. Cuma mungkin dengan terapi estetik ataupun drip, mungkin bisa memotong jadi lebih pendek, lebih cepat, lebih singkat, tapi di bawah pengawasan dokter. Dan selain itu juga bisa di area yang lebih diinginkan atau dibutuhkan. Oke. Jadi mempercepat program slimming dan juga bisa untuk di area yang diinginkan atau dibutuhkan. Itu tujuan dari estetik ataupun juga dengan IV drip treatment. Jadi emang lebih tepat targetnya gitu ya. Betul. Oke, misalkan kayak aku kemarin treatment hypodermic kan ya. Itu kata dokter Andrew ada di bagian samping perut aku tuh yang memang harus ditargetin lebih gitu. Nah emang sekarang tuh jujur udah mulai kelihatan loh. Iya. Udah mulai kelihatan. Iya. Kemarin downtime-nya berapa hari? Kalau di aku downtime-nya sekitar 2 hari. Oh 2 hari ya? 2 hari, 3 hari tinggal ya
dikit-dikit lah gitu. Mungkin karena emang udah terbiasa olahraga kali ya, jadi ya gitu. Kalau Kak Frans gimana? 3-4 hari sih aku. Oh gitu. Kemarin, Jadi aku yang nanya ya. Gak apa-apa. Bener-bener. Aku take over mungkin. Iya. Nah, jadi setelah si hypodermic, jadi hypodermic itu kan menggunakan suntikan ya tadi ya. Betul. Suntik, terus habis itu ada downtime-nya itu feelingnya itu kayak 500 kali sit up ya gitu. Oh 500 kemarin aku bilangnya 100 kali sit up. Iya ini kayak 500. Berasa. Itu lumayan Itu sih. berasa. Di hari pas malam kebesokannya tuh cukup berasa kayak orang habis sit up deh, kayak orang olahraga tuh serius banget gitu ya. Ayam pelusa berasa. Nah, terus habis itu ya udah secara bertahap tuh menghilang rasa sakitnya. Semakin hari semakin ringan. Semakin ringan gitu, dan efeknya setelah seminggu tuh semakin kelihatan. Oh ini kayak lebih kecil kayak gitu. Lebih soft juga kan biasanya ya. Oh iya bener. Nanti tinggal minggu ketiga biasanya aku rekomendasiin untuk fase pengencangan. Oh. Nah fase pengencangan itu bisa kita mulai dari ada beberapa treatment gitu. Yang pertama IV drip yang fat loss, IV vitamins. Lalu yang kedua bisa terapi yang thermal, yang kukun, ya seperti sauna, sekalian detox juga. Dan juga bisa dikencangkan kulitnya dengan RF treatment. Nice. Can't wait sih. Betul. Jadi emang harus dikombinasi karena kita kalau bicara tentang body ideal nggak bisa lemak aja dikurangin. Tapi kita juga harus consider ototnya juga diperbaiki, ditingkatkan, dan juga kulitnya juga harus dikencengin. Karena bayangkan misalnya kulit ya, yang pernah aku ceritain juga kan waktu itu sebelum tindakan, udah terbiasa dengan massa atau jumlah lemak yang lebih banyak. Tiba-tiba dalam tanda kutip ya, menyusut atau berkurang dalam waktu yang cukup instan. Kulitnya kan belum cukup waktu untuk beradaptasi. Maka dari itu butuh kolagen-kolagen ya. Pembentukan kolagen baru agar kulitnya bisa lebih lifting dan mengencang dan terlihat lebih ramping. Karena namanya kolagen gak terbentuk 1 hari, 1 minggu. Butuh maintenance karena sifatnya pertumbuhannya gradual. Jadi semakin hari dirawat, semakin minggu lebih rutin, hasilnya biasanya lebih optimal. Jadi buat kencengin kulit juga ya. Betul. Jadi lebih kenceng, terus juga lebih cantik ya. Lebih proporsional. Lebih Ya, proporsional. pakai baju ketat mungkin nggak ada yang tonjolan-tonjolan gelambir kulit. Iya, seperti itu kan ya. Benar. Terus juga nggak stretch mark justru ya. Kalau stretch mark terbentuk, terapinya lain. Oke. Berarti kita harus menggunakan metode yang berbeda. Nanti kita harus lihat dulu tuh stretch mark. Biasanya kalau stretch mark sudah terbentuk, berarti treatmentnya bukan pengencangan. Nanti kita konsul di klinik. Yes. Oh. Bener. Ini yang menjadi salah satu persoalan juga ya buat orang-orang kan tentang stretch mark itu sendiri. Nah, nanti akan kita share lebih lengkap bagaimana kak itu di episode selanjutnya. Buat para kalian, buat buat kalian yang memiliki stretch mark, ditunggu episode selanjutnya. Be ready Paradigm People.